Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan yang sengaja dibikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini apa yang akan kita diskusikan? Kali ini kita akan berdiskusi mengenai diberhentikannya proses rancangan undang-undang Sikdiknas masuk ke prolegnas, ke prioritas di prolegnas oleh Badan Legislasi. Nah, narasumber kita adalah Bapak Alfa Amir Rahman, PhD. Beliau adalah tokoh muda, ada di Muhammadiyah dan sekaligus menjadi Sekjen Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, kita akan melihat apa dampaknya penyetopan rancangan Undang-Undang Sikdiknas ke prolegnas itu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof. Yanto? Sehat selalu. Oke. Amin. Terima kasih, Mas. Saya manggil Mas saja karena Siap. lebih biar tampak mudanya. Karena saya memang lebih tua. Para pemirsa, inilah diskusi kita. Jangan lupa dukung kita, klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda dan kawan-kawan Anda. Nah, Mas Alfa, kan RUU Sikdiknas ditolak oleh Balik untuk dijadikan prioritas pembahasan di prolegnas di tahun 2023. Ini maknanya apa bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah? Mas Rahmat. Baik, terima kasih, Prof. Yanto. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Balik DPR RI. Kami merasa bahwa beliau-beliau telah menggunakan hati nurani dan akal sehat ya dalam menolak RUU Sikdiknas ini masuk ke dalam prolegnas perubahan prioritas 2022 dan juga prolegnas prioritas 2023. Dampaknya untuk kita semua tentu saja sangat signifikan. Saya kira ini DPR telah membuat keputusan yang sangat bersejarah di persimpangan jalan yang sangat menentukan untuk masa depan pendidikan kita pada umumnya dan juga pada khususnya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah. Tentu saja ini akan membuka jalan, Prof. Yanto, untuk pembahasan lebih lanjut yang lebih berpihak ya, kepada pendidikan, terutama sekolah-sekolah berbasis masyarakat seperti Muhammadiyah. Oke, dan tentu saja ini akan diapresiasi baik oleh siswa, orang tua maupun guru. Adakah makna yang lebih eksplisit bagi guru atau harapan? Karena kan pasalnya untuk melindungi guru dan dosen dari kehilangan tunjangan profesi ini kan memang masih harus diskusikan dan direformulasikan karena menurut rancangan Undang-Undang Sikdiknas sertifikasi itu tidak akan dibayar sebagaimana yang dilakukan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen atau seperti amanat Undang-Undang Sikdiknas tahun 2023. Gimana, Mas? Ya, saya kira ini dampaknya juga akan sangat signifikan, terutama juga untuk persoalan sertifikasi untuk guru yang di dalam RUU Sikdiknas itu disebutkan akan dihilangkan. Ya, disampaikan oleh pihak kementerian akan dihilangkan. Dan nantinya mohon maaf ya, kalau misalnya ini terus berlanjut, tentu saja nanti guru-guru tidak lebih sebagaimana pekerja seperti biasa. Karena untuk guru-guru yang ASN akan mengikuti undang-undang ASN, dan untuk guru-guru berbasis masyarakat akan merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya tidak akan ada penghargaan untuk guru ya sebagaimana yang selama ini mereka terima. Ini bukan hanya sekedar uang, tapi juga profesi ya, profesi yang mulia, profesi yang tinggi yang perlu dihargai, dan itu perlu untuk secara eksplisit ditulis secara sangat jelas di RUU kita, dan ini membuka kesempatan untuk perbaikan lebih lanjut. Ya, saya sepakat itu bahwa di undang-undang itu kita tidak cukup berniat baik, tidak cukup menjanjikan suatu kebaikan, tetapi memang janji niat itu harus dirumuskan ke dalam sebuah pasal. Karena undang-undang selalu memiliki cacat bawaan, yaitu adanya multi interpretasi ketika
undang-undang itu akan dilaksanakan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Majelis Dikti, Mas Alfa? Yes, man. Baik. Ya, kita akan mendorong Prof. Yanto ya agar dibentuk ya panitia kerja nasional, dan ini sudah kami sampaikan pada saat kita pertemuan dengan Presiden Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia dengan Presiden Joko Widodo bulan Mei lalu, bahwa kita meminta dibentuk ada panja, dan panja itu akan merumuskan terlebih dahulu peta pendidikan kita, peta jalan pendidikan kita. Dan itu disambut oleh Bapak Presiden dengan sangat positif. Beliau bahkan menggunakan frase beliau sendiri. Beliau mengatakan peta jalan pendidikan atau grand design. Beliau menambahkan grand design. Artinya beliau sangat mendukung ya dan menyetujui bahwa sebelum RUU ini dibahas, sebaiknya kita memiliki konsep besar terlebih dahulu. Ya, mau dibawa kemana arah pendidikan kita. Kalau sekarang ini kan ibarat merakit kapal besar sambil terburu-buru meluncurkannya, dan lebih gawatnya lagi tidak jelas arahnya kemana. Dan itu saya kira sangat berbahaya. Ya. Setelah kita sepakat mau kemana, baru kita buat rule of the game. Ini tidak ujuk-ujuk dibuat rule of the game, prosesnya juga carut-marut, ya. Ada letupan-letupan di masyarakat lalu dimasukkan sebagai masukan, jadi tidak terbuka sama sekali. Dan ini saya kira sangat berbahaya, dan alhamdulillah saya kira DPR telah menggunakan hati nuraninya melakukan keputusan yang sangat penting di persimpangan jalan yang sangat menentukan ini. Ya. Saya kira ya apa yang dikatakan Mas Alfa itu juga inline dengan apa yang dikatakan di webinar yang diselenggarakan oleh IKA Universitas Negeri Yogyakarta. Semua narasumber mengatakan tidak saja substansinya yang diperbaiki, tapi prosedurnya harus mengikuti tata cara seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 11 kan, nomor 11 dan nomor 15 tahun 2019. Ya, itu perbaruannya, diperbarui nomor Perbaruannya. 11 tahun 2019, asalnya itu nomor 11 tahun 2012 tentang prosedur bagaimana pembentukan peraturan perundangan. Saya kira itu penting, Mas Alfa. Jadi jangan lengah bahwa Majelis Dikdasmen tetap harus mendorong itu terjadi, dan panitia kerja panja itu penting supaya menteri bisa memberikan mandat siapa yang bertanggung jawab, anggotanya siapa saja. Jadi tidak seperti adanya tim bayangan misalkan saja. Zaman Menteri Pak Yahya Muhammad dulu sangat jelas, saya ditunjuk sebagai ketua untuk membuat rancangan draft RUU Sidiknas yang sekarang sedang berlaku itu. Nah, oleh karena itu saya kira Majelis Dikdasmen harus segera ngomong-ngomong, kumpul-kumpul Mas, supaya kita bisa memberi masukan. Toh kementerian kan juga sedang membuka masukan dari masyarakat lewat tautannya itu. Kira-kira bagaimana rencana seperti itu? Dilakukan nggak? Kami sudah mengadakan FGD bahkan di bulan Maret kemarin bersama dengan Majelis Dikti Litbang juga. Dan dua rekomendasi yang kami berikan, yang pertama adalah tidak masuk prolegnas, yang kedua adalah membentuk panitia kerja nasional. Itu bulan Maret yang lalu. Ya. Setelah itu juga sama-sama kita suarakan bersama dengan unsur-unsur masyarakat yang lain. Tapi itu ternyata tidak digubris ya sampai sekarang. Padahal itu kesempatan, dan pemerintah punya cukup banyak waktu untuk membentuk panitia itu. Nah, sekarang kita akan suarakan lagi ya kepada berbagai pihak, terutama juga pemerintah. Dan ini hemat kami, Prof. Yanto, sekiranya pemerintah kan kemarin tanggapan dari Mas Menterinya apa boleh buat ya, seolah-olah tidak tahu apa yang akan dikerjakan atau mungkin tidak akan melakukan apa-apa. Sekiranya pemerintah mungkin tidak bersedia, ya kita akan mendorong inisiatif ini tidak datang dari pemerintah, tapi inisiatif ini mungkin bisa datang dari Komisi 10. Ya, jadi dari pihak legislatif nanti yang akan mendorong inisiasi ini, termasuk juga pembentukan panitia kerja nasional. Ini jika kementerian tidak bersedia, gitu. Ini salah satu alternatif lah. Tapi kita dorong, kita berprasangka baik bahwa pemerintah masih ingin terus mengupayakan hal-hal yang
yang diamanatkan oleh masyarakat, ya kita tetap mendorong mereka untuk segera membentuk panitia kerja nasional ini yang akan sangat membantu pemerintah. Alih-alih dikerjakan oleh kelompok orang yang tidak jelas identitasnya, ya, lalu kritik itu diterima letupan-letupan secara sporadis, itu kan merepotkan sekali, ya, baik dari sisi substansi maupun dari sisi legitimasi dan trust kepercayaan dari masyarakat. Sebenarnya pemerintah tidak perlu khawatir ya dengan adanya panja ini. Pemerintah tetap ya akan mendapatkan poin dalam hal ini, keterbukaan, kolaborasi yang baik ya. Jadi tidak perlu merasa cemas ya. Kita akan sama-sama bekerja, duduk sama-sama dan memberikan yang terbaik ya untuk bangsa ini. Malah jadi pertanyaan, kenapa kok tidak mau? Nah, itu menjadi pertanyaan kami ya, ada agenda apa sampai harus dikerjakan secara sendiri-sendiri, secara tertutup seperti yang selama ini. Ya, ya, ya. Karena kalau tidak ada transparansi itu, masyarakat ada yang berpikir bahwa rancangan undang-undang Sekdiknas itu tidak berbasis peta jalan pendidikan, tapi berbasis tentang bagaimana melegitimasi apa yang sudah dilakukan oleh kementerian. Saya kira kalau ada pendapat seperti itu, tentu saja tidak selalu benar pendapat mereka, tapi itu terjadi pendapat seperti itu. Jangan sampai pendapat itu meluas sehingga kementerian sendiri menjadi repot untuk menghadapi. Baiklah. Betul, saya setuju Prof. Yanto. Ya, salah satunya misalnya profil pelajar Pancasila ya. Itu kan interpretasi yang sangat sempit sekali dari nilai-nilai luhur Pancasila dan dijadikan semacam tujuan nasional ya. Keterampilan-keterampilan teknis seperti berpikir kritis, kolaborasi ya, gitu sangat disayangkan. Mudah-mudahan nanti ke depan akan bisa lebih terformula dengan sangat baik dan disepakati semua. Yang penting disepakati bersama oleh kita semua. Ya, 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 bagus. Seperti profil pelajar Pancasila, masa nasionalisme nggak ada di situ? Nah, itu kan problem besar. Di mana di negara kita itu orang banyak mencari uang di sini, pesta pora bekerja mencari uang di sini, pesta poranya di luar negeri. Nah, baiklah, Mas Alfa, mudah-mudahan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah selalu ikut mengawal untuk kemaslahatan pendidikan di Muhammadiyah dan pendidikan yang berbasis masyarakat pada umumnya. Terima kasih semua ya kehadirannya di suyanto.id. Sama-sama Pak Yanto, sehat selalu. Terima kasih. Ya, oke. Mudah-mudahan sehat dan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.